warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatimah Azhara. Saya dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan. Nah, Bapak Agus Hermawan ini juga selaku dosen pengampu psikologi Islam saya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke review bukunya, aku mau tanya sedikit nih sama kalian. Kalian pernah ngerasa gak sih kalian itu sudah memahami diri kalian sendiri, tapi ketika tiba-tiba kalian itu menghadapi suatu masalah, kalian malah bertanya sendiri pada diri kalian, sebenarnya kenapa sih aku ini? Sebenarnya ada apa sih? Pernah gak sih kalian kayak gitu? Nah, mungkin disitulah menariknya ilmu psikologi ini teman-teman. Karena psikologi itu tidak hanya membantu kita memahami orang lain saja, tetapi juga membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri teman-teman. Apalagi ketika psikologi itu dikaji melalui perspektif Islam, maka pembahasannya itu menjadi lebih luas lagi. Bukan hanya tentang pikiran dan perilaku, tetapi juga tentang hati dan jiwa manusia. Nah, buku yang saya review kali ini adalah buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Nah, menurut saya buku ini tuh sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena buku ini tuh membahas manusia secara menyeluruh, yaitu manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, jiwa, jasmani dan juga sisi spiritualnya teman-teman. Nah, kalau biasanya itu kita mengenal psikologi hanya sebatas pembelajaran perilaku manusia, ternyata dalam buku ini tuh kita diajak melihat bahwa manusia itu jauh lebih kompleks lagi teman-teman. Jadi memahami manusia itu tidak cukup hanya melihat apa yang terlihat dari luarnya saja, tetapi juga perlu memahami apa yang ada di dalam hatinya. Nah, buku ini juga membahas berbagai pembahasan yang sangat penting teman-teman, mulai dari konsep manusia dalam perspektif Islam, pengertian psikologi Islam, hubungan psikologi barat dan psikologi Islam, terus ada juga metode pendekatan psikologi Islam, sampai pembahasan kesehatan mental dan psikoterapi Islam teman-teman. Jadi teman-teman, menurut saya salah satu kelebihan buku ini adalah penyusunannya yang sistematis dan bahasanya tuh cukup mudah dipahami teman-teman. Jadi walaupun membahas teori yang cukup mendalam, pembaca itu tidak perlu merasa takut duluan ketika membuka buku ini. Karena apa? Karena buku ini tuh memberikan penjelasan yang bisa diikuti, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari psikologi Islam itu sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih hal yang paling saya sukai dari buku ini itu apa? Nah, jadi hal yang paling saya sukai dari buku ini adalah cara pandangnya terhadap manusia teman-teman. Buku ini itu mengajarkan bahwa kesehatan manusia itu tidak hanya dilihat dari kondisi fisiknya saja atau pikirannya saja, tetapi juga bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Karena itu terkadang manusia tuh terlihat baik-baik saja dari luarnya, tapi ternyata hatinya tuh sedang membutuhkan perhatian. Dan mungkin juga menjadi peringatan bagi kita semua ya teman-teman, bahwa merawat diri itu bukan hanya tentang menjaga kesehatan tubuh saja, tapi juga menjaga hati dan juga jiwa kita. Saya sangat mengapresiasi sekali karya Bapak Agus Hermawan ini teman-teman. Karena apa? Karena buku ini tuh tidak hanya memiliki nilai akademiknya saja, tapi juga memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik teman-teman, sebagai penutup saya akan menyampaikan sebuah pantun nih teman-teman. Kalian harus bilang asik, masuk gitu ya. Pergi ke pasar membeli kurma, pulangnya membawa buah delima. Jika ingin mengenal hati dan jiwa, buku psikologi karya Bapak Agus bisa menjadi jendelanya. Baik teman-teman, demikian review yang dapat saya sampaikan. Semoga buku ini terus memberikan manfaat dan memberikan inspirasi bagi banyak orang, khususnya dalam mengembangkan kajian psikologi Islam. Baik, mohon maaf apabila dalam menyampaikan saya masih ada kekurangan dan ada kesalahan saat saya mengucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih.